Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, menstruasi ataupun haid ataupun datang bulan itu bisa sebagai salah satu ya indikasi untuk menandakan kesehatan sistem reproduksi teman-teman itu baik atau tidak. Nah, jadi bagaimana nih menstruasi teman-teman ataupun haid teman-teman teratur atau tidak? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 tanda-tanda menstruasi teman-teman itu sedang tidak normal. Nah, jadi menstruasi ya itu memang hal yang wajar, hal yang dinantikan, hal yang akan datang pada wanita yang belum menopause. Nah, jadi menstruasi bisa terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Nah, kemudian siklus menstruasi itu rata-rata 28 hari. Tapi kalau masih plus minus 7 masih normal, artinya kalau 21 hari sampai 35 hari itu masih dikatakan normal ya. Jadi kalau teman-teman rentang menstruasinya antara 21 hari sampai 35 hari itu artinya normal. Jadi bukan harus 28 hari semua dikatakan normal, bukan ya. Kalau rentang 21 sampai dengan 35 itu masih normal. Ya, jadi wajar saja kadang kalau seandainya siklusnya 21 hari, 1 bulan bisa datang 2 kali. Kemudian tiap wanita juga beda-beda, ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang volume menstruasinya juga berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Nah, jadi harus hati-hati ada tanda-tanda bahwa siklus menstruasi teman-teman itu sedang tidak normal. Jadi apa saja dok tanda-tandanya menstruasi tidak normal? Yang pertama, volume menstruasi itu lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ketika teman-teman menstruasinya itu lebih banyak dari sebelumnya ya, misalkan sampai-sampai teman-teman mengganti pembalut itu tiap jam, biasanya tidak pernah. Nah, ini bisa salah satu tandanya menstruasi teman-teman sedang tidak normal. Kalau volume darah teman-teman yang keluar banyak ya, nah ini takutnya teman-teman akan kehilangan banyak darah akibatnya anemia karena zat besi itu keluar ya, darah keluar. Nah, jadi kalau seandainya anemia tentu ini merupakan gangguan kesehatan. Gejala teman-teman terkena anemia ya bisa lemas, pusing, pucat ya, ataupun bahkan lesu. Kemudian juga bisa berkeringat dingin ya, rasa mual, ya banyak ya gejala anemia. Cuman yang paling terlihat adalah pucat, wajah pucat, tangan pucat. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan haid teman-teman itu banyak ataupun menstruasinya lebih daripada biasanya, misalkan adanya polip ataupun fibroid rahim ya, kemudian ada kanker rahim, ada radang panggul, adanya keguguran akibat penggunaan kontrasepsi IUD ya. Nah, jadi itu merupakan sebab ya kenapa menstruasi teman-teman banyak. Kalau teman-teman terjadi hal seperti ini ya, nah berarti teman-teman jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke dokter ya. Nanti dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan USG, dilihat itu kenapa ya, ada infeksi atau tidak, ya ada kelainan atau tidak, ada gangguan pembekuan darah atau tidak. Nah, nanti dokter akan memberikan obat ataupun terapi yang tepat sesuai dengan pemeriksaan. Nah, jadi jangan ditunggu-tunggu ya. Misalkan teman-teman menstruasi darahnya banyak dari biasanya, bahkan bisa memanjang ya berhari-hari ya. Nah, teman-teman hanya menunggu saja, apalagi misalkan sampai 10 hari. Wah, ini kan berarti udah lama ya. Jadi kalau seandainya menstruasinya banyak dari biasanya dan juga sampai teman-teman mengalami keluhan misalkan mual, pusing, nyeri ya, itu sebaiknya langsung dibawa ke dokter. Tanda yang kedua, menstruasi melambat atau bisa berhenti. Nah, amenorrhea ini merupakan menstruasi teman-teman itu berhenti ya, ataupun teman-teman sudah berusia 15 tahun tapi belum menstruasi.
Nah, ini disebabkan oleh produksi hormon estrogen yang menurun sehingga teman-teman jadi jarang menstruasi. Amenore ini merupakan suatu yang normal ataupun wajar kalau seandainya usia teman-teman itu sudah 50-an ya, karena ini menjelang menopause ya. Nah, ini bisa terjadi, ini normal kalau seandainya usianya seperti itu. Tapi kalau seandainya usianya lebih muda, yang 40 tahun ke bawah, teman-teman mengalami amenore, nah teman-teman harus hati-hati, ini merupakan tanda yang tidak normal. Kalau seandainya umurnya lebih muda, teman-teman mengalami amenore ini, ya bisa saja teman-teman yang pertama sedang hamil, yang kedua olahraga terlalu berlebihan ataupun berat ya. Ketika teman-teman olahraga dengan intensitas berat, olahraga berlebihan, ya ini akan mempengaruhi siklus menstruasi teman-teman. Kenapa seperti itu, Dok? Ketika teman-teman olahraga berlebihan, nah ini bisa mempengaruhi ya hormon reproduksi ataupun hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Yang ketiga, mengalami gangguan pola makan. Nah, ketika teman-teman tidak makan, kekurangan kalori, kekurangan nutrisi gizi ya, ini bisa mempengaruhi ya tubuh untuk ovulasi. Nah, ketika ini terjadi tentu akan terjadi amenore. Yang keempat, penyebab lain mungkin teman-teman sedang menyusui bisa ya. Kemudian juga mengkonsumsi pil KB, adanya gangguan kelenjar tiroid, adanya gangguan di hipotalamus, di otak, adanya gangguan di rahim, sedang stres ya, kemudian mengalami PCOS ataupun gangguan hormonal. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami amenore ini ya sebaiknya konsultasikan ke dokter, jadi tahu sebab amenorenya kenapa, jadi biar nggak lama-lama ya. Nah, atau teman-teman bisa dulu untuk sekedar informasi cari-cari di media sosial ya, tapi jangan lupa untuk berkonsultasi ke dokter. Tanda yang ketiga, ketika teman-teman menstruasi ataupun haid itu nyerinya berlebihan. Nah, kalau seandainya teman-teman nyeri ya saat menstruasi, ini kalau nyerinya sedang-sedang saja ataupun biasa saja ya nggak apa-apa, tapi kalau seandainya berlebihan sampai mengganggu aktivitas, sampai membuat teman-teman tidak nyaman, kesakitan, ya ini bukan hal yang normal lagi ya. Nah, ini biasanya dysmenorrhea namanya. Nah, ini bisa teman-teman mual, muntah ya, bahkan sakit punggung, diare, sakit kepala. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah mengalami hal ini ketika menstruasi, ini bukan hal yang normal lagi. Ketika teman-teman menstruasi nyerinya berlebihan, ya kemungkinan di situ ada gangguan ya. Yang paling sering itu adalah endometriosis dan juga fibroid rahim. Nah, jadi harus hati-hati. Saat teman-teman pergi konsultasi ke dokter ya ketika mengalami dysmenorrhea, nah itu dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan panggul ya, USG, ya kemungkinan dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya untuk mengetahui sebab kenapa teman-teman mengalami nyeri yang berlebihan ketika menstruasi. Jadi jangan ragu-ragu ya ketika teman-teman menstruasinya berlebihan ya, hanya berdiam diri di rumah, apalagi ketika teman-teman sudah mengkonsumsi obat pereda nyeri ya ataupun antiinflamasi tetapi keluhan tidak kunjung berkurang ataupun menetap, bahkan bisa bertambah parah. Nah, jadi ya jangan takut-takut ya untuk pergi ke dokter ketika teman-teman menstruasinya nyeri sekali. Yang keempat, keluarnya darah padahal tidak dalam siklus menstruasi. Nah, ketika teman-teman keluar darah dari jalan lahir bukan dalam siklus menstruasi, ya ini merupakan tanda yang tidak normal ya. Nah, ini bisa adanya luka di jalan lahir, kemudian juga bisa adanya CA rahim ya, kanker ya. Nah, jadi harus hati-hati. Dok, sebaiknya saya harus ke dokter itu saat kapan? Nah, itu misalkan teman-teman yang pertama menstruasinya itu melebihi 7 hari. Ketika teman-teman menstruasinya lebih 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari ya, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Ini tidak normal lagi. Yang kedua, itu tadi yang saya jelaskan tadi ya, tidak sedang menstruasi ataupun tidak dalam siklus menstruasi tetapi keluarnya darah dari jalan lahir. Nah, ini harus waspada juga ya, takutnya ada penyakit yang serius. Jadi segeralah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, siklus menstruasinya memendek.
Nah, misalkan teman-teman kalau seandainya siklusnya tadi 21 sampai 35 kan normal. Nah, kalau seandainya kurang dari 21 ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter ya untuk lihat apa sih sebabnya, ataupun misalkan melebihi dari 35 hari tadi ya, misalkan sudah berlangsung 2 bulan ya berturut-turut. Nah, coba dicek, siapa tahu ada penyakit lain. Yang keempat yang tadi, nyeri yang tidak tertahankan ya saat menstruasi ataupun haid. Teman-teman nyeri sekali sampai mual, sampai muntah ya, sampai sakit kepala, sakit punggung, sampai diare ya, pokoknya nyerinya sampai mengganggu aktivitas, sampai teman-teman tidak bisa ngapa-ngapain. Yang kelima, ketika teman-teman misalkan ganti pembalutnya hampir tiap jam ya, nah ini juga harus hati-hati. Ini apa kok banyak sekali ya yang keluar, itu enggak seperti biasanya. Teman-teman harus hati-hati, dan kalau bisa ini juga untuk diperiksakan ke dokter. Yang terakhir, teman-teman itu enggak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, tapi tiba-tiba menstruasi lagi. Nah ini ada apa kan? Nah ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan juga ke dokter. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah enggak menstruasi 12 bulan berturut-turut ya kemungkinan teman-teman masuk dalam menopause. Jadi teman-teman memeriksakan kesehatan sedini mungkin itu akan lebih baik ya ketimbang dibiarkan lama-lama ya teman-teman mengalami gangguan menstruasi ataupun gangguan kesehatan lainnya ya. Nah, ketika teman-teman melakukan pemeriksaan sedini mungkin, itu hasilnya akan lebih baik ketimbang teman-teman tunggu sudah dalam waktu yang lama. Oke teman-teman, itu tadi 4 tanda-tanda menstruasi teman-teman sedang tidak normal. Kalau teman-teman belum paham, silakan ulangi lagi. Jangan lupa di like, di share, dan juga komentar di video ini tentang topik video ini ya. Salam sehat, sampai jumpa.